Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin. Kita membahas mengenai investasi jangka panjang dari Bitcoin. Apakah itu aman atau tidak? Nah, karena sudah dibahas nih yang kemarin, tapi gue nggak akan bahas lagi. Tapi kalau kalian yang belum menonton video yang kemarin, kalian bisa tonton video yang kemarin. Tapi ini ada yang akan saya bahas adalah pandangan Ray Dalio, seorang yang billionaire hedge fund itu mengenai Bitcoin. Di sini Reda, gue bakal bahas cepet aja ya gitu ya namanya. Tapi kalau kalian bisa ingin baca ini lebih lengkap, kalian bisa baca di LinkedIn-nya Ray Dalio dan di situ ada banyak tentang investasi dan ekonomi yang kalian harus baca gitu, terutama mengenai buku barunya dia yang mengenai tatanan dunia baru ya, New World Order. Itu kalian harus baca tentang itu. Nah ini ada pembahasan mengenai Bitcoin oleh si Ray Dalio. Ray Dalio memang memuji yang namanya teknologi Bitcoin itu adalah suatu teknologi atau invensi yang luar biasa gitu. Nah, tapi di sini memang dia bilang dia bukan seorang expert assessment dari Bitcoin ya, bukan penilaian dari Bitcoin, tapi ini adalah pandangan dia Bitcoin sebagai suatu invention yang bagus gitu. Dia adalah sebuah new type of money sebagai sistem yang diprogram dari sebuah komputer dan sudah bekerja sekitar di 10 tahun. Dan akhirnya Bitcoin mempunyai popularity sebagai salah satu jenis uang dan storehold of wealth. Nah, which is kalau sekarang gitu untuk sebagai mata uang yang baru mungkin masih belum terlalu terlihat nih ya seperti apa gitu. Tapi untuk sebagai alternatif dari penyimpan kekayaan, Bitcoin itu salah satu yang sangat-sangat baik karena returnnya juga cukup bagus gitu ya, cukup besar gitu. Selama 8 tahun terakhir dia untung 300 kali lipat seperti itu. Tidak ada banyak alternatif tuh aset seperti yang emas saat kita perlu di suatu situasi ekonomi seperti sekarang ini. Nah, tapi pertanyaan terbesarnya adalah di sini. Di sini dibahas yang lain gitu ya. Nah, Bitcoin itu adalah digital aset yang mungkin bisa dihack gitu. Nah, ini kita nggak tahu nih gitu ya, seberapa amankah Bitcoin dari hal-hal seperti ini. Dan ketika ada saja berita gitu ya, oh ternyata Bitcoin dihack, dan kita bakal membayangkan tuh turunnya akan seperti apalah. Seperti itu. Nah, selain itu, Bitcoin tuh adalah yang namanya ini. Apakah pemerintah akan mengizinkan atau tidak mengizinkan untuk penggunaan Bitcoin? Karena pada intinya gitu ya, kan pemerintah tuh yang mengatur yang namanya mata uang. Seperti itu. Dan kita harus melihat nih, yang namanya uang dan mata uang dan kredit gitu, dan itu adalah yang diciptakan oleh yang namanya pemerintah. Nah, apakah kita akan melihat nih pemerintah kita akan menyetujui Bitcoin? Karena ketika kita menaruh pandangan kita sebagai pemerintah gitu, Bitcoin itu sebenarnya adalah satu sistem perbankan gitu yang private, di mana pemerintah tuh nggak bisa ngelihat yang namanya kekayaan setiap orang gitu, karena ceritanya Bitcoin itu private ya, itu ada privasinya, dan selain itu kita nggak bisa tahu gitu, pemerintah tuh nggak punya kendali akan namanya supply and demand dari si Bitcoin tersebut gitu. Dan ketika itu tidak bisa terjadi, anggap saja seperti sekarang gitu ya, Cina melarang penggunaan Bitcoin atau seperti itu. Dan kita lihat, nah, makanya oleh karena itu Bitcoin turun gitu. Dan itu adalah tantangan terbesar dan pertanyaan terbesar dari